Surrender, kunci damai hati dan terbukanya mukjizat peningkatan. Para sedulur pembelajar Law of Attraction dan Law of Assumption Neville Goddard, dalam kehidupan yang serba cepat, penuh tekanan, dan ketidakpastian ini, kita seringkali berusaha mengendalikan segalanya. Nggih napa mboten? Bisa karier, hubungan, kesehatan, bahkan waktu aja mau dikendalikan. Kita merasa harus selalu tahu apa yang terjadi besok, bahkan minggu depan, atau bahkan tahun depan. Tanpa sadar, kita membiarkan rasa cemas dan takut menjadi penguasa hidup kita. Sadar napa mboten panjenengan? Nah, di titik inilah praktik surrender atau menyerah secara spiritual menjadi sebuah kekuatan yang bisa mengubah hidup. Lalu apa itu surrender? Surrender bukan berarti pasrah atau menyerah dalam arti lemah ya, pasif atau apatis ya, yang tepat apatis. Surrender berarti melepaskan keterikatan pada hasil dan mempercayakan perjalanan hidup kepada kekuatan yang lebih tinggi. Apapun yang panjenengan percayai. Ya kalau kita orang Indonesia, Tuhan lah. Sekarang ada yang menyebut semesta atau energi ilahi atau kehidupan itu sendiri ya. Ya semua kok kerso terserah panjenengan. Surrender adalah pengakuan bahwa kita tidak bisa dan tidak perlu mengontrol segalanya. Nah, saat kita benar-benar menyerah secara spiritual, sebetulnya kita mengizinkan kehidupan mengalir sesuai kehendak ilahi. Dan disitulah keajaiban itu mulai terjadi, para sedulur. Jadi surrender itu sangatlah penting. Nah, kemudian manfaat surrender, para sedulur, yang pertama, mengurangi kecemasan dan stres. Ini penting nih ya. Saat kita berhenti memaksakan segala sesuatu berjalan sesuai keinginan kita, beban pun perlahan turun dari pundak kita. Kita tidak dihantui lagi pertanyaan, bagaimana kalau gagal? Bagaimana kalau besok tidak bisa makan? Bagaimana besok kalau yang nagih hutang datang? Bagaimana kalau besok diputus pacarnya? Dan seterusnya, dan seterusnya. Kenapa? Karena kita tahu bahwa segala yang datang adalah bagian dari perjalanan itu. Jadi kita jadi tenang. Yang kedua, memberi ruang bagi intuisi dan petunjuk. Dalam keheningan surrender, intuisi bisa berbicara lebih jelas. Kita lebih mudah menangkap sinyal, inspirasi, atau kebetulan-kebetulan yang sebenarnya adalah petunjuk jalan dari semesta. Yang nomor tiga, surrender mengaktifkan energi penerimaan dan membuka keajaiban. Surrender itu membuka hati para sedulur. Dengan hati yang terbuka, akan terbentuklah medan terbaik bagi keajaiban. Jadi ketika kita berhenti menolak realitas, energi kita menjadi selaras dengan aliran kehidupan. Dan saat itulah peningkatan bisa terjadi secara alami, baik secara finansial, emosional, maupun spiritual. Surrender akan menciptakan penerimaan. Oke, hutangnya ya diterima saja, nggak apa-apa. Nah, kalau sudah pasrah, nanti keajaiban datang. Dan berikutnya, Pak Lang akan mengajak panjenengan untuk mengerti cara menerapkan surrender dalam kehidupan praktis sehari-hari. Yang pertama, mulai hari panjenengan dengan doa. Doa atau niat penyerahan ya. Jadi isi doanya itu berupa niat untuk menyerah. Jadi setiap pagi sebelum memulai aktivitas ya, ketika panjenengan bangun dari ngamben, duduk ya sebelum menyentuh lantai, duduk tenang, tentram, kemudian ucapkan niat ini. Tuhan, aku menyerahkan hari ini kepadamu. Bimbing aku untuk melakukan yang terbaik dan biarlah semua terjadi sesuai kehendakmu. Begitu. Ulangi beberapa kali secukupnya. Ya, setiap hari praktekkan seperti ini sampai meresap-sap, nyemplung-plung menjadi bagian dari keyakinan panjenengan. Jadi niat ini akan menanamkan energi pasrah yang damai, bukan pasrah yang putus asa atau apatis. Yang kedua, berhentilah memaksakan hasil. Dalam pekerjaan, atau hubungan, atau proyek-proyek pribadi, tentu kita perlu berusaha. Yes, tentu kita perlu berusaha. Tetapi setelah melakukan yang terbaik, lepaskan keterikatan pada hasilnya, prosedur. Jadi alih-alih berkata, ini harus berhasil. Wah, itu akan bikin stres ya. Ubah menjadi, aku percaya hasil yang terbaik akan datang. Bahkan jika itu bukan yang aku harapkan. Jadi ada kelegaan, biarkan terbuka. Ya. Nomor tiga, latih kesadaran diri saat emosi panjenengan naik. Ketika panjenengan merasa frustrasi, atau kecewa, atau takut, nah itu adalah sinyal bahwa panjenengan sedang berusaha mengontrol sesuatunya, mengontrol segala sesuatu yang di luar kendali panjenengan. Nah, bila menghadapi itu, tenang, ambil nafas dalam-dalam, rasakan emosinya, dan ucapkan dalam hati, aku melepaskan keinginanku untuk mengontrol.
Aku percaya semua akan baik-baik saja. Ya, ulangi secukupnya. Aku melepaskan keinginan untuk mengontrol. Aku melepaskan keinginan untuk mengontrol. Aku percaya semua akan baik-baik saja. Kemudian nomor 4, percayalah pada waktu ilahi atau divine timing. Kadang kita ingin semuanya terjadi secepatnya ya. Kalau bisa jangan besok lah. Maunya hari ini. Nah, itu namanya gigi mongso ya. Itu juga bukan tanda orang pasrah ya. Jadi ketika panjenengan diharapkan untuk percaya pada waktu ilahi, panjenengan harus menyesuaikan diri pada ritme ilahi itu. Sendiri itu mengajarkan bahwa penundaan harapan, pengabulan doa, itu bukan penolakan, tetapi bahwa waktu yang terbaik seringkali bukan waktu yang kita kehendaki atau kita rencanakan. Sabar itu bukan berarti diam, pasrah, mutung, bukan ya. Sabar itu percaya. Jadi pada waktunya, waktunya Tuhan, bukan waktunya panjenengan. Bisa dipahami kan? Ya, bisa ya. Moga-moga bisa. Nah, kemudian nomor 5, tulis dan serahkan di jurnal surrender. Panjenengan bisa siapkan jurnal khusus untuk menuliskan hal-hal yang panjenengan ingin lepaskan. Misalnya, kekhawatiran tentang masa depan, ambil kertas, ditulis. Panjenengan merasa ada kekhawatiran tentang ketidakpastian hubungan dengan kekasih, ambil buku jurnalnya, tulis. Panjenengan merasa ada tekanan finansial, tulis perasaan panjenengan di buku jurnal itu. Sehingga terjadi releasing ya. Nah, setelah menulis, akhiri dengan kalimat, aku menyerahkan ini kepadamu Tuhan, bimbinglah aku. Nah, rasakan kelegaan setelahnya. Mungkin panjenengan bertanya, setelah kita melakukan surrender, apa yang terjadi Pak Lang? Nah, Pak Lang bisa jawab begini, ketika panjenengan sungguh-sungguh surrender, ikhlas, pasrah, sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Yaitu keajaiban akan mulai muncul. Tapi lagi ya, munculnya pada waktu Tuhan, bukan waktu panjenengan. Bukan karena kita memaksa hidup loh, bukan. Tetapi karena kita selaras dengan irama kehidupan itu. Ya, apa yang terjadi bisa saja peluang datang dari arah tak terduga. Nggak kepikir-pikir, tiba-tiba ada bantuan, tiba-tiba ada jalan keluar, tiba-tiba nemu sesuatu yang bermanfaat. Kemudian bisa juga terjadi hubungan yang retak membaik, ya, karena kita berhenti mengontrol. Kemudian bagi Anda yang kurang sehat badan, kesehatan meningkat. Karena apa? Karena hati lebih damai. Lalu bagi panjenengan yang bekerja dalam dunia kreasi, kreatif ya, penulisan, seni, penciptaan teknologi. Nah, ide-ide cemerlang akan mengalir karena kepala panjenengan tidak lagi penuh beban. Luar biasa bukan? Ya itulah keajaiban surrender. Mujizat peningkatan itu bukan datang dari kerja keras semata, prosedur ya, tapi dari kerja yang selaras. Ada kerja kerasnya, tetapi juga ada kepasrahannya. Dan itu dimulai dari hati yang tenang dan terbuka. Kemudian prosedur sebagai penutup, saya katakan bahwa surrender itu bukanlah suatu tujuan ya, tetapi lifestyle, sebuah sikap sehari-hari, sebuah gaya hidup, sebuah habitus atau habit. Jadi surrender bukan sesuatu yang dilakukan sekali dua kali loh, lalu selesai, bukan begitu. Ini adalah latihan harian, ya latihan harian, harian berarti setiap hari. Kadang-kadang kita lupa ingin kembali mengatur segalanya, itu wajar. Yang penting adalah kembali lagi, ya, kembali menyerah, kembali berserah maksudnya, kembali percaya. Karena saat kita benar-benar surrender, kita tidak lagi berjuang sendirian, tetapi kita bekerja bersama kekuatan Tuhan sendiri. Dan dalam kerjasama itulah hidup menjadi ringan, ngelunyum, ya damai, penuh senyum, riang, gembira, dan selalu menghasilkan mujizat-mujizat peningkatan. Hidup jadi lebih penuh makna, dan peningkatan datang bukan dengan paksaan, tapi dengan keajaiban itu sendiri. Nah, jika panjenengan sedang dalam masa yang membingungkan, ya, kacau, penuh tekanan keuangan atau tekanan sosial, atau mutung, atau gagal studi, atau gagal pacaran, tidak tahu harus bagaimana memecahkan masalah, ya, diancam masuk penjara, coba tarik napas dalam-dalam, kemudian tutup mata, dan ucapkan, Tuhan, aku berpasrah, aku percaya dan bimbing aku. Lalu lihat bagaimana hidup panjenengan berubah. Demikian pelajaran Law of Attraction dan Law of Assumption Neville Goddard kali ini tentang kekuatan surrender. Semoga bermanfaat. Salam seger waras.